Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Adelia Renata. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh. Saya dari Fakultas Tarbiyah, saya dari kelas 2 PAIB. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, yang pertama itu, apa sih ilmu kalam itu? Dalam video sebelumnya kan kita udah membahas tentang ilmu kalam. Nah, selanjutnya kita langsung membahas aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, seiring waktu muncul nih 3 aliran utama dalam ilmu kalam. Nah, apa aja? Nah, yang pertama itu aliran tradisionalis, yang kedua aliran rasional, yang ketiga itu aliran moderat. Yang pertama aliran tradisionalis. Nah, aliran ini muncul sebagai bentuk ketegasan untuk tetap berpegang teguh sama Al-Quran dan hadis tanpa banyak penafsiran akal. Siapa tokohnya? Tokohnya itu antara lain Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan bin As-Tsauri, dan Ibnu Taimiyah. Nah, mereka itu percaya bahwa kebenaran agama itu harus diterima apa adanya sesuai nas. Nah, misalnya ketika Allah itu menyebutkan tangan atau bersemayam di arsy, ya cukup diterima saja tanpa dibayangkan atau ditafsir berlebihan. Nah, keunggulan pendekatan ini tuh cocok banget buat masyarakat awam karena lebih simpel dan tidak ribet. Yang kedua itu aliran rasional, yaitu aliran ini kebalikannya aliran yang tadi. Nah, mereka itu percaya bahwa akal itu punya peran penting banget dalam memahami ajaran Islam. Bahkan bisa jadi penentu dalam hal akidah. Nah, aliran ini terbagi menjadi 2, yaitu aliran Mu'tazilah dan aliran Jabariyah. Kalau aliran Mu'tazilah itu tokohnya Wasil bin Atta yang meyakini bahwa manusia itu punya kehendak bebas dan Tuhan itu harus adil, gak mungkin menciptakan keburukan. Sedangkan Jabariyah itu tokohnya siapa? Yaitu Jahm bin Safwan. Nah, Jahm bin Safwan ini percaya bahwa manusia tuh gak punya kehendak sama sekali. Nah, semua itu udah ditentukan Allah. Jadi kalau kita berdosa itu karena Allah yang udah nentuin. Nah, aliran rasional ini sempat jadi paham resmi negara zaman dinasti Abbasiyah. Tapi kemudian ditolak karena dianggap terlalu mengandalkan logika dan malah dibikin keraguan. Nah, ya aliran yang ketiga itu aliran moderat. Nah, ini yang berada di tengah-tengah antara 2 aliran tadi. Nah, mereka itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, aliran Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nah, dulunya itu murid Mu'tazilah tapi keluar karena ngerasa akal aja itu nggak cukup. Maka dia bikin pendekatan baru, yaitu wahyu tetap utama tapi akal dipakai buat membela akidah. Selanjutnya itu aliran Maturidiyah. Nah, dipelopori oleh Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini mirip kayak Asy'ariyah tapi agak lebih longgar dalam penggunaan akal. Nah, ciri khas aliran ini adalah konsep kasbnya, yaitu bahwa perbuatan manusia tuh diciptakan Allah, tapi manusia tetap punya tanggung jawab buat memilihnya. Nah, kesimpulannya itu ilmu kalam itu lahir dari kebutuhan menjawab tantangan zaman. Nah, 3 aliran tadi itu tradisional, rasional, dan moderat itu semua bagian dari dinamika pemikiran Islam. Yang penting kita harus bijak dan tidak fanatik buta pada satu aliran, tapi tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama sampai tetap terbukti. Nah, intinya kesimpulannya itu ilmu kalam
Ilmu kalam lahir dari kebutuhan menjawab tantangan zaman. Nah, 3 aliran tadi itu, tradisional, rasional, dan moderat itu semua bagian dari dinamika pemikiran Islam. Nah, yang penting kita harus bijak dan tidak fanatik buta pada satu aliran, tapi tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama, sambil tetap terbuka dengan pendekatan-pendekatan ilmiah yang relevan. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai aliran-aliran dalam ilmu kalam. Kalau ada yang ditanyakan, tolong like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.